Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Awalia M. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi pembelajaran hari ini adalah memaknai peraturan perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik anak-anak. Ibu absen dulu ya. Tasya. Ya, Putri. Oh ya, Alia tidak hadir ya. Oh ya. Baik adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada materi kedua, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang bagian A yaitu pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagian D yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis dan hierarki berarti perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu apa? Ya betul, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang keempat, ya peraturan pemerintahan atau bisa disingkat dengan PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, ya peraturan daerah, provinsi, perda atau provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara historis Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun. Baik, kita lanjut adik-adik. Oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ya, masih ada yang mau dipertanyakan? Ya, kita lanjut ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Baik, kita lanjut adik-adik. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa? Ya, betul. Unsur perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dan jumlah anggota MPR yang disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, ya, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal didirikan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, ya, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat, ya, khusus mengenai bentuk-bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tahu? Ya, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Persatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu, ya betul, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Yang keenam, tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Sampai di sini kalian paham? Ya, baik, kita lanjut kalau begitu. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap menteri dan status hukum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Baik, kita lanjut. Undang-undang dan peraturan pemerintahan pengganti. Baik, kita akan lanjut adik-adik. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang adalah
Peraturan Presiden Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjut. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Ya, kita lanjut. Peraturan daerah kota. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Ya, selanjutnya menampilkan sikap yang sesuai perundang-undangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan berbentuk kesadaran hukum warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. Yang pertama, ada yang tahu? Pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.